pagi Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Karena kita akan melakukan kegiatan supervisi atau observasi dalam kelas, maka perlu kiranya kita awali dengan pra-observasi. Oleh karena itu hari ini kita mencoba melakukan apa yang disebut dengan pra-observasi tersebut. Nah, Pak Zainul ini kan mengajar bahasa Indonesia ya? Iya. Bahasa Indonesia. Jadi kira-kira nanti pertemuan ke depan itu akan berbicara tentang materi apa gitu ya? Untuk pertemuan ke depan nanti kami akan bahas tentang materi puisi kontemporer. Lalu tujuan pembelajaran itu seperti apa? Nah, Puisi kontemporer. ya, untuk puisi kontemporer ini memang kami berharap peserta didik itu dapat membedakan mana puisi lama, mana puisi baru, mana puisi modern, dan juga mana puisi kontemporer. Dan juga kami berharap nanti peserta didik itu dapat memahami seperti apa sih puisi kontemporer itu. Betul. Lalu strategi pembelajarannya untuk seperti apa? Kalau merujuk dari materi kali ini tentang puisi kontemporer itu, kami siapkan yaitu metode pembelajaran auditorial sama motivasi sosial emosional. Jadi nanti mungkin siswa akan dihadirkan semacam video atau gitu. Ya, untuk materi puisi kontemporer kali ini nanti yang pertama itu kami akan siapkan video dulu pada siswa itu memperkenalkan dulu, mengulangi kembali seperti apa puisi lama, seperti apa puisi baru, dan puisi modern. Karena yang kami bahas kali ini belum tersentuh, belum detail siswa. Karena materi ini jarang sekali dipublikasi, dari kali ditemukan di sekolah selain SMA. Karena di SMP itu masih dia membahas puisi lama, puisi baru. Makanya di SMA ini, lagi kelas 12 ini, dia akan harus mengetahui seperti apa sih puisi kontemporer. Makanya di awal pembelajaran itu kami akan tontonkan dulu, memperlihatkan dulu seperti apa puisi baru. Dia akan mendengarkan seperti pantun, puisi yang punya rima, puisi yang sering dibaca. Nah, di sana kami akan kasih pemahaman seperti ini puisi baru, selama, dan di sana juga kami akan memperkenalkan tentang puisi kontemporer. Karena puisi kontemporer ini puisi yang lebih mementingkan bentuk daripada isi. Dia tidak mempedulikan maknanya seperti apa, bentuknya. Yang penting bisa dijadikan pembelajaran, diambil hikmahnya. Karena di puisi kontemporer ini ada salah satu puisi yang mengangkat tentang suara alam, mengangkat tentang suara semut, dan menggunakan kata-kata yang sangat tidak lazim. Yaitu kalau puisi lama itu dia menggunakan kosakata yang bagus, rima yang bagus, akhiran kata yang bagus. Jadi semua orang cepat memahami, semua orang cepat membaca, cepat menerapkan. Bahkan di setiap perlombaan itu kan yang selalu digaungkan itu puisi baru yang enak dibaca, punya lantunan yang bagus, punya rima yang bagus. Tapi kalau puisi kontemporer ini berbeda sekali. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak lazim, menggunakan bahasa yang jarang orang pahami, bahkan tidak punya rima sama sekali. Gitu. Makanya di sini perlu kami sangat detail untuk mengajak siswa itu. Pertama, makanya nanti waktu pembelajaran itu kami bentuk tim kelompok, sama-sama melihat video dan juga mencari tahu seperti apa sih kontemporer itu, dia lebih mendalam seperti ini, Pak. Jadi dalam proses pembelajaran dalam kelas kan tentu ada kendala ya. Kira kendala dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan itu apa kira-kira? Kendala pertama dalam metode atau materi puisi kontemporer kali ini memang pertama yang kami tentukan memang siswa itu merasa kesulitan. Di mana kesulitannya? Dia sulit memahami diksi-diksi atau kata-kata yang tertuang dalam puisi kontemporer karena tidak menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan rima. Dia sangat sulit memahami.
Karena bentuknya juga itu zigzag, ada puisi yang bentuk tangga, ada puisi yang tidak beraturan, susunan ABC-nya itu kadang dibolak-balik, jadi sangat sulit dipahami. Tapi kalau kita mendekati secara menyeluruh, secara pelan, memahami kata per kata itu tetap akan ketemu maknanya. Tapi kalau kendala memang pertama itu di sana, dia akan sulit memahami karena jadi judul sama isi sangat sesuai. Kadang puisi itu judulnya sedih, isinya tuh tertawa, makanya dari sana orang bingung apa sih maksud puisi itu. Di sana kendalanya. Terus untuk memilih kosakata untuk menirukan puisi itu sangat sulit karena dia juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semua menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa yang sering digunakan dalam puisi-puisi yang lain gitu. Kalau dalam bentuk sarana misalnya ada nggak kendala dalam proses pembelajaran di dalam? Kalau bentuk sarana untuk sampai sekarang ini alhamdulillah nggak ada kendala. Memang kan lagi sekarang dijangkau atau dibantu dengan adanya Google, dibantu dengan adanya YouTube atau video pembelajaran yang sifatnya online. Jadi sesuatu terbantu. Tapi kalau bisa dia cepat memahami, memang harus banyak untuk menonton, mendengarkan puisi kontemporer. Jadi di sana lama-lama dia akan sedikit akan tahu, oh seperti ini puisi kontemporer. Jadi kalau dari sana sekarang memang mudah didapat gitu. Tidak mesti dari sekolah saja. Gitu. Jadi dalam mengatasi kendala-kendala itu ada solusi juga ya. Termasuk menggunakan YouTube, ada Google lah. Seperti itu. Ya, saya pikir itu yang kita observasi. Mungkin ada dalam kegiatan observasi ini atau pra observasi ini ada yang mungkin mau ingin disampaikan lebih jauh, yang mau direfleksikan gitu. Memang kalau materi yang kami sampaikan nanti itu memang sangat penting, tapi kemudian itu memang harus didukung oleh siswa yang harus berusaha untuk bisa memahami kata demi kata, dari segi penggunaan diksi yang digunakan puisi itu memang harus diteliti dengan seksama, dipahami dengan betul, karena puisi itu harus dipahami keseluruhan, tidak bisa satu kata itu mewakili semua, tidak, harus keseluruhan bisa dipahami, baru kita bisa menemukan makna si puisi itu seperti ini, sekalipun bentuknya zigzag, bentuknya amburadul, tapi kita tetap dapat memetik dari hikmah atau maksud dari atau pesan yang disampaikan pengarang dari puisi itu sendiri. Saya pikir itu tinggal kita nanti bisa ketemu di observasi dalam kelas. Siap. Terima kasih atas kesiapan Pak Janul dalam proses pra observasi ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Pak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.